Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita kepada Tuhan karena hari ini kembali Tuhan kasih kita untuk kesempatan belajar kebenaran firman. Saya berharap biarlah ini menjadi waktu di mana kita nantikan, karena saudara, bagi saya ini adalah saat-saat yang penting di mana saudara, hidup kita akan diisi oleh kebenaran firman. Alkitab bilang firman itu adalah terang bagi jalan kita, dia pelita yang akan menuntun kita supaya kita tidak berjalan dalam gelap, supaya kita tidak berjalan dan kita terantuk dengan batu sehingga kita jatuh. Itu sebabnya biarlah setiap kita dengan hati yang rindu, kita akan belajar firman pada saat ini. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, kami berterima kasih buat segala anugerah, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan uraian firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu memenuhi hati kami, mengubah seluruh kehidupan kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami, mampukan kami untuk mengerti dan menerima, melakukan akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya dengan baik, menangkap apa yang ada dari hati-Mu dan disampaikan kepada seluruh umat-Mu, sehingga baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka boleh diberkati dan terus bertumbuh hidup di dalam Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kalau saudara mengikuti renungan firman Tuhan yang saya sampaikan, saya menyampaikan bicara tentang bangsa Israel yang sedang keluar dari Mesir dan berjalan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, pasal 15 kitab Keluaran mencatat mereka menyanyi, memuji Tuhan, bersukacita atas pertolongan Tuhan di mana mereka boleh lepas dari negeri perbudakan, yaitu dari negeri Mesir. Saudara-saudara, lalu ayat-ayat berikutnya mencatat ketika mereka mulai melakukan perjalanan mereka mendapatkan ada masalah-masalah dalam hidup mereka. Masalah yang dicatat pertama dalam kitab Keluaran itu di mana mereka kekurangan air. Saudara-saudara, lalu mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, saudara, dan kita lihat Tuhan menolong mereka. Air yang pahit, saudara, yang ada di Mara itu berubah menjadi manis. Dan saudara, lalu mereka sampai di satu tempat yang bernama Elim. Di situ kembali mereka berkemah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin coba melihat kembali lanjutan perjalanan mereka. Saya tertarik dengan kisah ini, saudara, karena saya melihat perjalanan yang begitu indah. Walaupun barangkali ini bukan sesuatu yang baru bagi saudara, tetapi saya meyakini, saudara, inilah tuntunan Tuhan bagi kita, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara, hari demi hari, dari waktu ke waktu. Nah, itu sebabnya saya mau agar saudara fokus, agar saudara coba perhatikan baik-baik. Saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Saudara, pasal yang ke-16 adalah sebuah lanjutan dari apa yang mereka lakukan. Jadi Keluaran pasal 16, mereka kembali mulai berjalan, saudara. Mereka mulai melangkah menuju ke tanah Kanaan. Jangan lupa ingat ini, saudara, mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Satu tempat yang indah, satu negeri yang dijanjikan Tuhan bagi mereka untuk mereka tinggal di sana, menikmati satu kehidupan dari satu negeri yang begitu melimpah. Itu janji Tuhan atas mereka. Saudara-saudara, tetapi rupanya untuk mereka sampai ke tanah Kanaan tidak semudah kita pikirkan, istilahnya di atas kertas, lewat sana, lewat sini, sampailah mereka. Tidak semudah itu. Ada banyak hal, saudara, yang terjadi. Ada banyak hal, saudara, ada banyak proses yang harus mereka alami. Dan itu Tuhan katakan merupakan sebuah ujian, sebuah cobaan yang akan membuktikan, saudara, bahwa mereka ini benar-benar sungguh-sungguh cinta Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan begitu saudara. Nah itu sebabnya dari sini kita mengerti, kita melihat bahwa Tuhan memang merindukan adanya satu umat saudara. Adanya satu umat yang serius, yang sungguh-sungguh menjadi muridnya, sungguh-sungguh mengikut dia. Jadi saudara-saudara, saya berharap biarlah hari-hari ini benar-benar menjadi satu hari perenungan bagi kita. Kita mau sungguh-sungguh atau tidak nih saudara. Sebab saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya separuh-separuh, ya asal-asalan, yang penting asal jadi orang Kristen saja. Saya khawatir saudara, kekhawatiran saya begini, kita ini akan tergeser. Bahkan saudara, kita tidak sampai ke tanah Kanaan seperti orang-orang Israel ini. Nah itu sebabnya saudara, renungkan ini baik-baik. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya juga berpikir, saya merenungkan keras. Kalau saya hanya santai-santai bermain-main saja, sudahlah. Yang penting saya melayani, saya khotbah. Saudara-saudara, jujur saya mau katakan, Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan orang-orang yang setengah hati. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, Tuhan ingin menyatakan perkara-perkara yang besar itu melalui kehidupan umatnya yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin saudara, tahun 2022, sekalipun mungkin gelap bagi kita, tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan. Tapi saya mau yakini, saya percaya saudara, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar, menyatakan kemuliaannya atas dunia ini. Dan dia ingin pakai setiap orang percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Itu sebabnya mari seriuslah jadi orang Kristen. Seriuslah dalam melayani dia. Seriuslah dalam mengikuti dia, dalam percaya kepada dia. Nah saudara, lalu sampai di pasal yang ke-16 kitab Keluaran, judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab, di sana dibilang mana Sabat. Saudara, seluruh pasal itu memang menceritakan bagaimana Tuhan, saudara, memelihara hidup mereka. Saudara-saudara, ayat yang kedua dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Harun. Kita temukan ini satu penyakit lama mereka. Saudara, kembali mereka marah, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Kenapa seperti itu? Rupanya saudara, ayat 1 kan menceritakan mereka mulai berjalan kembali dari Elim itu, terus berjalan saudara menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di satu tempat saudara, dikatakan di satu padang gurun yang bernama padang gurun Sin. Dan itu dicatat saudara pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Jadi kalau kita hitung kurang lebih katakanlah 1 bulan setelah mereka keluar dari negeri Mesir. Nah saudara, rupanya mereka kehabisan makanan. Atau barangkali belum habis sekali lah gitu saudara. Tetapi persediaannya mulai menipis. Persediaannya mulai berkurang. Sementara kan mereka tidak bisa menanam tentunya di sana saudara, karena mereka masih dalam perjalanan. Mereka tidak bisa membeli, saudara, mereka tidak dapatkan itu semua. Apa yang mereka bawa dari Mesir ini sudah mulai berkurang, sudah mulai menipis, bahkan mungkin nyaris habis. Saudara, ini memang masalah. Ini tidak bisa kita anggap sepele persoalan ini. Ini kan menyangkut makanan, menyangkut kehidupan kita. Orang kalau tidak makan bisa sakit, bisa menjadi mati, saudara. Jadi ini diperlukan tentunya. Nah, saudara-saudara, persoalannya bukan kepada masalah makanannya ini kan, saudara. Saudara, seringkali kita hanya fokus, saudara, kepada masalah itu. Kita lupa sebetulnya perjalanan mereka itu, saudara. Perjalanan mereka keluar dari Mesir, yang merancangkan itu semua adalah Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketika mereka marah sama Musa, mereka bilang, kenapa kamu bawa kami keluar? Supaya kami mati di sini, kami kelaparan gitu. Mereka bilang kami lebih enak di Mesir, sekalipun kami harus kerja keras sebagai budak, tetapi kami menghadapi piring atau tempat makan yang penuh dengan daging. Dia bilang penuh dengan roti, tidak kelaparan seperti di sini. Saudara-saudara,
Kalau kita perhatikan apa yang mereka katakan ini, bagi saya saudara ini satu sikap yang mungkin bisa bilang keterlaluan begitu ya. Tetapi di satu sisi saya bisa maklum dalam arti saudara, mereka itu kan 400 tahun, 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Jadi boleh dibilang terjadi sebuah kemerosotan secara iman, sebuah kemerosotan secara rohani. Tentu mereka semakin merosot. Itu sebabnya untuk mereka keluar saja dari negeri Mesir itu kan saudara, Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat di depan mata mereka. Artinya gini, Tuhan meyakinkan sungguh kepada mereka bahwa aku nih bertanggung jawab. Aku perintahkan kamu keluar, aku bertanggung jawab atas hidupmu. Itu saudara maksud Tuhan, memperlihatkan itu semua. Walaupun di satu sisi Tuhan menyatakan itu kan juga untuk menjatuhkan hukuman, menyatakan kekuasaan kemuliaannya kepada Mesir. Tapi di sisi yang lain terhadap orang Israel, Tuhan meyakinkan bahwa dia bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup mereka. Nah itu sebabnya saudara-saudara, hal ini terjadi ketika mereka kekurangan makanan dan kita lihat mereka mulai ngomel. Tetapi saya melihat ayat-ayat ini, saya melihat begitu luar biasanya Tuhan. Terhadap omelan mereka, Tuhan merespon dengan luar biasa. Apa yang respon yang Tuhan berikan? Tuhan kasih mana loh saudara. Artinya Tuhan kasih makan mereka. Tuhan pelihara mereka. Tuhan cukupi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Saudara, coba saudara tangkap dengan benar. Jadi saudara, bukan karena mereka ngomel, lalu Tuhan kasih makan. Bukan itu saudara ya. Saudara harus memahami ini dengan benar. Jadi jangan nanti, oh kalau gitu saya harus ngomel terus nih. Saya harus bersungguh-sungguh terus supaya Tuhan dengar. Supaya Tuhan tolong saya. Bukan itu maksudnya. Tapi ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dari Tuhan. Entahkah kita ini ngomel, entahkah kita setia atau bagaimana. Saudara lihat, Tuhan tetap Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia nggak lepas tangan, saudara. Oh, kalau kita barangkali secara manusia buat apa ditolong orang yang sudah seperti itu gitu kan. Tapi Tuhan kan bukan seperti kita, saudara. Lihat Tuhan begitu luar biasa, sekalipun mereka nggak sungguh-sungguh lah begitu. Mereka nggak serius, saudara. Tapi dari sisi Tuhan saya melihat Tuhan benar-benar tidak berubah. Kasih setianya tetap, cintanya tetap, perhatiannya tetap, pertolongannya tetap, pemeliharaannya tetap atas hidup kita. Itu luar biasa saudara. Nah saudara-saudara, memperhatikan apa yang terjadi atas bangsa Israel ini, Tuhan lalu bilang sama Musa. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang begini. Ayat yang keempat berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi saudara lihat, Tuhan merespon itu. Tuhan bilang sama Musa, aku akan turunkan dari langit hujan roti. Saudara-saudara, saya baca ini, saya bayangkan gimana caranya gitu ya. Ternyata kalau kita baca terus, saudara, itu dikatakan setiap pagi di sekitar perkemahan orang-orang Israel ada embun tentunya. Begitu embun itu mulai mengering, maka muncullah saudara butiran-butiran putih itu. Dan itu disebut mana. Nah mana inilah yang akhirnya diolah oleh bangsa itu, dijadikan roti sebagai makanan mereka hari lepas hari selama 40 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan saudara, apa yang Tuhan lakukan ini, Tuhan bilang begini tadi dalam ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut setiap hari gitu kan. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan
Tuhan memberkati. Tetapi kita lihat Tuhan mau juga kita bertindak. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas hidup kita bukan berarti menjadikan kita orang-orang yang fasik, yang tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tidak begitu. Tuhan kirimkan saudara mana dari langit, mereka dibilang harus keluar mengambilnya saudara sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanpa begitu saudara tidak akan, walaupun mana ada di sekitar mereka, saudara, mereka tidak akan jadi kenyang, tidak akan terlepas dari kelaparan kalau mereka tidak mau keluar dari kemah itu, lalu mengambil, memungutinya, saudara, katakan yang mereka butuhkan itu. Jadi dari sini saudara lihat, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, itu harusnya mendorong setiap kita untuk melakukan sesuatu lebih serius, lebih sungguh-sungguh, menurut aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun saya bilang tahun baru ini menjadi tahun yang gelap buat kita, masih panjang saudara, kita baru ada di tanggal 9, tanggal 10 kan sekarang. Saudara-saudara, ini masih panjang. Tetapi saya meyakini pemeliharaan Allah itu tetap. Pertolongan Dia akan tetap. Dia tidak berubah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi ingat satu hal saudara, Dia tidak pernah mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang malas. Dia ingin melakukan supaya kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Jadi saya mau ajak saudara sekarang mari fokus, sungguh-sungguh kerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan. Saudara sebagai pedagang, berdaganglah dengan benar, berdagang dengan jujur di atas kebenaran, begitu. Saudara bekerja entah sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, dimanapun saudara bekerja, tunjukkan kualitas pekerjaan saudara. Tunjukkan bahwa saudara sebagai pribadi yang berintegritas, bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara yang melayani Tuhan, layani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Karena saudara pikir melayani Tuhan itu istilah orang bilang katanya sukarela, ya suka-suka saya kalau saya rela, begitu. Tidak begitu, sudah. Tapi saatnya mari kita bekerja, kita lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan saya meyakini ketika kita lakukan itu, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Saudara dengar baik-baik, karena Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di sini kita melihat satu sikap yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan di dalam kita melangkah terus dari hari ke hari, saudara. Yaitu kita mau melakukan lebih sungguh. Sebab tanpa itu, saudara, kita tidak akan pernah, saudara, mengalami kemajuan, tidak akan pernah mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Saudara, Tuhan memberkati, Tuhan mau memberikan, tetapi Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu, bukan menjadi orang-orang yang malas. Sebab dari awal kalau saudara baca, Tuhan ciptakan manusia sebelum mereka pun jatuh dalam dosa, Tuhan telah menetapkan mereka untuk menjadi orang yang tidak malas. Mereka harus melakukan sesuatu, bekerja, saudara, melakukan pemeliharaan terhadap taman yang Tuhan berikan kepada mereka itu. Nah, jadi saudara-saudara, yakinilah dengan sungguh-sungguh tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, berkat keberhasilan kita akan meningkat kalau kita mau, saudara, melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Saudara, di sisi yang lain kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita. Walaupun kita melewati masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam hidup, ternyata Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi justru saudara, setelah kita melewati masalah itu, kita mendapatkan saudara adanya mujizat-mujizat atau berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan.
Saudara-saudara, yang jadi persoalan sekarang, ketika kita diberkati, kita dicukupi oleh Tuhan, kita semakin maju, ada kecukupan. Bagaimana sikap kita? Ini saudara yang benar-benar perlu kita jaga. Ini yang benar-benar saudara perlu kita pertahankan gitu. Artinya saudara jangan sampai berubah setia. Wah, dulu waktu susah gitu saudara kita setia, tapi setelah itu ya kita akhirnya berubah, mulai kendor. Kita tadinya sungguh-sungguh melayani, lalu setelah itu kita berubah. Jangan begitu, saudara. Tapi Tuhan mau semakin kita terus melangkah menuju ke tanah Kanaan itu, semakin sungguh-sungguh. Ini saudara-saudara yang harus kita lakukan. Jadi mari saudara, perhatikan baik-baik akan hal ini. Saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah ketetapan yang boleh dibilang, saudara, kalau saya pikir sangat sederhana sekali. Jadi saudara, kalau saudara baca ya, saya harap nanti saudara baca semua daripada pasal 16 kitab Keluaran, supaya nanti semakin jelas gitu saudara. Nah, saudara-saudara, ayat 16 saudara perhatikan gini. Beginilah perintah Tuhan ya. Pungutlah itu, maksudnya mana itu? Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, saudara-saudara, jadi perhatikan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tuhan kasih kecukupan itu. Ya, orang yang sedikit ya cukup untuk mereka. Orang yang jumlahnya banyak ya cukup untuk mereka juga. Lalu saudara, ayat berikutnya begini. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara lihat, mereka dicukupi menurut keperluan mereka. Jadi mereka kumpulkan, mereka bekerja, saudara, sedemikian rupa, Tuhan cukupi, saudara. Jadi percayalah, kalau saudara kita bekerja dengan sungguh, Tuhan akan cukupi. Kita tidak akan pernah kekurangan. Nah, lalu perhatikan ayat 19. Ayat itu bilang begini. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Saudara, ini kalimat sederhana loh. Jadi Musa bilang gini, oke, kamu ambil ya untuk keperluan kamu, buatlah itu jadi makanan, jadi roti, lalu kamu makan. Dan Musa bilang, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Jadi biarlah hari itu, saudara, mereka ambil, mereka makan, itu selesai. Nanti besok kan ada lagi gitu, saudara. Jadi hari lepas hari terus, tidak ada yang terbuang percuma. Tapi saudara, ayat 20 bilang begini, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya baca ini saudara, saya pikir aduh kok kadang-kala nih saudara ya, saya pikir sebetulnya ini bukan nggak dengar karena nggak tahu gitu kan saudara ya. Saya yakinlah mereka tahu saudara. Jadi bukan kita nggak bisa, saya nggak tahu ada aturan itu, saya tidak tahu nggak boleh begitu. Saya kira bukan itu masalahnya. Tapi ini kan masalah kesungguhan perhatian mereka, saudara, terhadap aturan ketetapan itu. Jadi Musa sudah bilang, kamu harus makan habis, jangan disisakan ya. Saudara-saudara, lalu dibilang ada dari antara mereka itu meninggalkan sampai pagi. Lalu akibatnya apa? Saudara, dibilang jadi berulat dan berbau busuk. Nah, marah saudara Musa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang sepele kelihatannya. Ini hal yang kecil kelihatannya. Tetapi saya ingin kita fokuskan ini. Artinya begini, saudara. Kita tidak boleh menganggap remeh perkara-perkara yang kecil. Baik itu maupun apa yang disebut mungkin katakan pelanggaran dosa kecil ataupun hal-hal yang baik yang kecil. Jadi saudara-saudara, jangan sampai karena ini kita anggap itu sih kecil, udahlah kita abaikan saja, dicuekin juga nggak apa-apa, diabaikan juga nggak ada apa-apa, nggak ada pengaruhnya kok. Saudara-saudara,
banyak kali justru perkara-perkara kecil inilah yang menjadi batu sandungan, yang akan menjadi kendala, menjadi penghalang untuk kita melangkah dengan lancar. Saudara-saudara, coba pikirkan ini baik-baik. Jadi jangan pernah saudara abaikan hal-hal yang kecil. Contoh, saudara, kalau saudara punya masalah, sebutlah sebagai suami dengan istri ada masalah. Mungkin sepele. Bagi kita sepele, belum tentu bagi pasangan kita, kan begitu saudara. Jadi mari kita renungkan ini baik-baik. Jangan abaikan itu. Saudara-saudara, selesaikan itu dengan baik. Bicarakan itu dengan baik. Sehingga saudara tidak terjadi hal-hal yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Masalah-masalah ya, itu bisa menjadi besar, kan mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, jaga coba perkataan kita. Contoh lain, kadangkala kita asal ngomong saja, asal nyeplok saja orang bilang, Saudara banyak kali kan hanya karena perkataan-perkataan yang sepele, yang kecil gitu, jadi masalah besar. Hati-hati saudara, Alkitab sudah ingatkan, perkataan itu seperti api, walaupun kecil nanti bisa jadi besar, menimbulkan persoalan-persoalan yang besar. Jadi jaga perkataan kita, jaga mulut kita dengan baik. Nah Bapak Ibu, jadi mari coba perhatikan. Banyak hal-hal yang kecil, yang sepele saudara, yang sering kali kita abaikan, kita lalaikan itu. Akibatnya nanti membawa dampak besar, merusak semua itu. Saudara-saudara, jangan pernah kita abaikan itu. Juga kalau kita lihat dari sisi yang positif, artinya ada juga banyak perkara-perkara yang sepele yang kita bisa lakukan, saudara, yang harusnya kita lakukan. Kita abaikan, nggak perlulah, itu sih hal yang kecil gitu. Saudara-saudara, mari belajarlah untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kalaupun saudara sebutlah, katakan saudara melayani Tuhan di gereja, kelihatan pelayanannya hal-hal yang kurang populer ya, dalam arti tidak di mimbar mungkin saudara, tapi lakukan coba dengan sungguh, kerjakan itu dengan sepenuh hatimu. Saudara-saudara, jangan pernah abaikan akan hal itu. Walaupun itu kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi ketika kita dengan sungguh lakukan itu, dengan tekun kita lakukan itu, saudara lihat kita nggak akan kekurangan. Yang seringkali membuat Tuhan itu jadi marah, saudara, karena kita banyak kali mengabaikan hal-hal yang sepele, yang kecil yang harusnya kita lakukan. Kita pikir itu tidak apa-apa. Akibatnya, saudara, itu menjadi masalah yang besar, masalah saudara yang serius. Nah, jadi saudara-saudara, jangan pernah abaikan hal itu. Walaupun itu aturan-aturan yang kelihatannya biasa, ketetapan-ketetapan yang biasa, setia lakukan. Ya jangan sampai ada celah lah begitu sudah. Tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang Kristen, anak-anak Tuhan yang memang berpegang teguh kepada kebenaran. Sebagai orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh melakukan setiap ketetapan-ketetapan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya kadangkala melihat, ya ini contoh katakan karena saya sebagai gembala, jadi saya juga kan berhadapan dengan jemaat. Contoh kasus kecil saja, saudara datang ibadah. Ada orang kadangkala berpikir, kenapa sih harus datang ibadah nggak terlambat? Nih nggak apa-apa kan? Saya terlambat 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam, kan masih boleh datang gereja, saya masih dengar firman Tuhan, boleh gitu. Saudara, itu kan orang yang salah, saya pikir punya pandangan seperti itu. Saudara coba, ini memang mungkin orang, saya pikir saudara nggak akan ditolak gitu. Oh sudah penuh ini, saudara sudah terlambat 5 menit, nggak boleh masuk, kan nggak gitu umumnya saudara. Mungkin kalau gereja-gereja di kota besar yang mungkin jemaatnya banyak, katanya ada orang sampai antri begitu, sudah padat ya sudah. Atau barangkali sekarang dalam masa pandemi karena kehadiran dibatasi, umpama 100 orang, setelah 100 orang yang nggak boleh masuk, oke mungkin gitu. Tapi saudara-saudara, coba belajarlah untuk perkara-perkara yang sepele ini. Kenapa sih harus datang terlambat? Kenapa sih kita harus tidak bisa sih kita datang tepat waktu atau bahkan mungkin sebelum waktunya? Ya katakan 5 menit sebelum waktunya kita sudah tiba di gereja, kan lebih enak saudara. Jadi saudara-saudara, belajarlah untuk melakukan perkara-perkara yang kecil dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita sering dengar juga orang berkata,
banyak orang taat ketika diawasi gitu kan. Wah saudara, kita lihat kanan kiri waktu kita setir mobil, naik sepeda motor, oh nggak ada polisi, nggak apa-apa, lampu merah jalan terus. Saudara-saudara, bukan itu kan masalahnya. Bukan ada atau tidak ada polisi gitu. Jadi mari coba belajar. Jangan saudara bekerja di kantor, oh nggak ada bos, sudahlah kita main game saja di komputer, nanti kalau ada bos baru kita sibuk. Saudara, bukan begitu, ya, bukan itu. Tapi mari tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kita mau taat, kita mau hidup saudara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan itu. Dan saudara lihat, ketika kita melakukan akan hal itu, sekalipun itu kecil, bukankah Tuhan Yesus bilang, kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, kalau kita sungguh-sungguh di dalam perkara-perkara yang mungkin sepele, yang tidak dianggap oleh dunia ini, tapi saudara kita lakukan itu dengan sungguh. Ingat, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, maka kesetiaan kita terhadap yang kecil itu, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, dan kita akan menjadi besar. Nah, jadi saudara-saudara, mari coba, biarlah setiap kita hari ini mulai berpikir, kalau selama tahun lalu sebutlah saudara, kita kurang sungguh-sungguh, kurang bertanggung jawab, menyepelekan tanggung jawab pelayanan-pelayanan yang kecil, atau perkara-perkara sepele di kantor. Akibatnya, bagaimana saudara itu bisa jadi besar kan? Biarlah tahun ini menjadi satu tahun di mana kita punya tekad. Saya ingin terus maju dan saya akan taat. Baik saya taat mau ada bos atau tidak ada bos. Pokoknya saya akan taat melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan aturan-aturan yang ada. Saudara, dengan demikian saya percaya saudara tahun ini akan menjadi tahun yang indah gitu. Walaupun kita berjalan terus, ya pasti memerlukan tenaga kan untuk berjalan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi saudara akan lihat, ketika kita ini berjalan di dalam ketaatan yang penuh untuk perkara-perkara yang kecil pun, saudara-saudara, hidup ini jadi tenang, hidup ini jadi enak, begitu saudara. Jadi saudara-saudara, mari biarlah setiap kita hari ini, kita mau belajar untuk menetapkan hati kita. Tuhan, saya akan melangkah terus. Saya akan maju. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Persoalan-persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang mungkin akan saya hadapi, saya tahu saya tidak sendiri. Karena perjalanan hidup saya ada di dalam jalan-Mu, ada di dalam rancangan-Mu. Saya berjalan bukan mau saya sendiri, saya berjalan bukan menurut keinginan saya, tapi saya akan berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Saudara, saya sangat yakin tahun 2022, sekalipun mungkin ada masalah, tapi ingat, kita akan menang. Kita akan terpelihara, kita akan tetap dijaga oleh Tuhan, dipenuhi segala keperluan kita. Itu sebabnya mari melangkah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah menyatakan kebenarannya bagi kita sekalian. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Hari ini kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari umat-Mu Israel, bagaimana Tuhan perlakukan mereka. Begitu luar biasa. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap kekal, sekalipun umat-Mu seringkali berontak. Sekalipun umat-Mu seringkali salah. Tuhan, tapi kami melihat kasih-Mu benar-benar kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah. Engkau mencintai umat-Mu begitu luar biasa. Kami berterima kasih untuk kebenaran yang dibukakan bagi kami. Kami percaya itulah kasih-Mu bagi kami. Walaupun banyak kali kami mengecewakan-Mu, banyak kali kami mendukakan-Mu Tuhan, tapi tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menjaga, memelihara kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini membuka mata kami, membuat kami mengerti, melihat bagaimana begitu luar biasanya Engkau.
Dan ini mendorong kami Tuhan untuk benar-benar hidup percaya, sungguh bergantung kepadamu, hidup di dalam terang-Mu, melakukan akan setiap kebenaran firman-Mu, hidup di dalam ketaatan, dalam kesungguhan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kebenaran firman ini boleh tertanam dalam setiap hidup kami, mengubah kami, membawa kami dari hari ke hari, semakin kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan seluruh pendengar kepadamu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, sakit apapun yang kau derita, dari tempat ini, dari studio ini, hamba berdoa demi nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Engkau yang berbeban berat, engkau yang mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagimu. Dia berikan kelepasan, Dia berikan kelegaan kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lihat setiap umat-Mu. Kalau ada di antara mereka sedang dalam keadaan bimbang, bingung, mereka mungkin ada di persimpangan jalan, tolong mereka. Biarlah terang-Mu, kasih-Mu menyatakannya kepada mereka. Engkau menuntun mereka, membawa mereka di dalam jalan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tidak lupa kami berdoa buat kota kami, buat bangsa kami. Biarlah anugerah-Mu dilimpahkan, menolong pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Ada hikmat Tuhan yang menyertai mereka, untuk mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini dan Engkau memberkati, menyelamatkan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, untuk hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih-Mu, menyalurkan kuasa-Mu, menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat kehidupan umat-Mu, hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja-Mu Tuhan, kami boleh melihat Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi bumi Indonesia ini. Dan di sini ada kerajaan-Mu dinyatakan, sehingga kemuliaan Allah nyata di negeri ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Inilah kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu tetap menuntun kami melangkah, melalui menghadapi di dalam hari-hari ke depan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, kami akan terus maju, kami akan terus bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.